Bayangkan, jika salah satu musisi paling ikonik sepanjang masa sebenarnya telah meninggal sejak tahun 1966 dan dunia tidak pernah mengetahuinya. Bagaimana jika orang yang kamu lihat bernyanyi, tampil, dan diwawancarai sebagai Paul McCartney selama lebih dari 50 tahun terakhir bukan Paul yang asli? Hari ini kita akan menyelami salah satu teori konspirasi musik paling terkenal sepanjang sejarah. Paul is dead. Teori bahwa Paul McCartney dari The Beatles meninggal dalam kecelakaan mobil dan diam-diam digantikan oleh sosok yang sangat mirip. Apakah ini hanya tipuan fans fanatik atau ada petunjuk tersembunyi yang selama ini kita abaikan? Kita tonton videonya. Teori ini pertama kali mencuat pada akhir tahun 1969 ketika seorang mahasiswa menelpon stasiun radio di Detroit dan menyatakan bahwa jika lagu The Beatles diputar mundur, maka ada pesan tersembunyi tentang kematian Paul. Dalam waktu singkat, teori ini meledak di media. Surat kabar, majalah, bahkan acara televisi mulai membahas kemungkinan bahwa Paul McCartney sudah meninggal dan telah digantikan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai Billy Shears atau William Campbell, pemenang kontes mirip Paul McCartney. Pihak The Beatles tentu saja menyangkal, tapi semakin mereka menolak, semakin publik penasaran. Konspirasi ini berpijak pada dugaan bahwa 9 November 1966, Paul McCartney mengalami kecelakaan mobil fatal setelah bertengkar dengan rekan-rekannya di studio. Menurut versi konspirasi, tubuh Paul hancur tak bisa dikenali, dan untuk menghindari kepanikan serta penurunan pendapatan band, manajemen The Beatles memilih menutupi kematian itu dan menggantikannya dengan seseorang yang sangat mirip. Tidak hanya wajahnya, tapi juga suara dan gaya bermain musiknya. Nah, tokoh pengganti ini disebut-sebut sebagai William Shears Campbell, seorang polisi Kanada atau musisi yang konon memenangkan kontes mirip Paul. Ini adalah bagian paling menarik dari teori ini. Clues atau petunjuk-petunjuk misterius yang disebut-sebut tersebar di berbagai sampul dan lagu The Beatles setelah tahun 1966. Nah, beberapa paling sering dikutip antara lain adalah sampul album SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967. Nah, Paul mengenakan seragam dengan emblem OPD yang oleh penggemar ditafsirkan sebagai Officially Pronounced Dead. Di bagian depan, bunga membentuk bentuk gitar di atas kuburan. Wajah Paul tampak murung dibandingkan dengan anggota yang lain. Nomor 2, lagu A Day in the Life. Liriknya menyebut He blew his mind out in a car, yang dianggap sebagai referensi langsung ke kecelakaan Paul. Yang ketiga, lagu Strawberry Fields Forever. Di bagian akhir terdengar John Lennon berkata lirih, I buried Paul. Meskipun Lennon kemudian mengatakannya bahwa yang ia ucapkan adalah cranberry sauce. Keempat, sampul Abbey Road 1969. Sampul ikonik ini sering disebut sebagai prosesi pemakaman. John berpakaian putih seperti pendeta, Ringo mengenakan hitam seperti pelayan, Paul bertelanjang kaki dan memegang rokok di tangan kanan, padahal ia kidal, dianggap sebagai mayat. George mengenakan jeans seperti penggali kubur. Nah, plat nomor mobil di belakang bertuliskan 28 IF. Diartikan sebagai Paul akan berusia 28 jika masih hidup.
meskipun saat itu Paul baru berusia 27. Bagian keempat, lirik-lirik penuh kode. Para penggemar juga percaya bahwa banyak lagu The Beatles mengandung kode rahasia. I'm so tired. Jika diputar mundur dianggap berbunyi Paul is dead man. Miss him, miss him. Dalam Revolution 9, suara misterius yang berulang-ulang mengatakan number 9. Jika diputar mundur terdengar seperti turn me on, dead man. Ya. Bahkan White Album yang tampak polos dikatakan penuh dengan referensi terselubung akan kepergian Paul. Bagian kelima, siapa William Campbell atau Billy Shears? Sosok William Campbell atau Billy Shears masih misterius. Tidak ada bukti bahwa orang ini benar-benar eksis. Namun penggemar mengklaim bahwa bentuk wajah Paul berubah setelah 1966. Struktur gigi dan telinga dalam foto sebelum dan sesudah berbeda. Paul yang baru lebih tinggi sekitar 2 cm. Beberapa menyebut bahwa si pengganti adalah seorang mantan polisi Kanada yang menjalani operasi plastik demi menyamai Paul yang asli. Dan nama Billy Shears sendiri muncul secara mencurigakan di lagu pembuka SGT Papers. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. Bagian 6, respon The Beatles dan Paul sendiri. Tentu saja, The Beatles dan terutama Paul McCartney secara terbuka membantah teori ini. Dalam sebuah wawancara tahun 1969, Paul bahkan mengatakan, "Rumors of my death have been greatly exaggerated." Pada tahun 1993, ia merilis album solo berjudul Paul is Live sebagai sindiran langsung terhadap teori tersebut. Namun, bagi para penganut teori konspirasi, semua klarifikasi ini hanyalah bagian dari pengalihan. Mereka menganggap Paul saat ini terlalu tenang untuk seseorang yang pernah dianggap mati, yang justru menambah kecurigaan. Bagian 7, kenapa teori ini terus hidup? Meskipun sudah berusia lebih dari 50 tahun, teori Paul is dead masih sering dibicarakan. Mengapa? Ya, The Beatles adalah legenda dunia. Apapun yang menyangkut mereka akan selalu menarik perhatian. Manusia suka teka-teki dan misteri. Menemukan kode tersembunyi memberi rasa puas dan seolah punya informasi rahasia. Ada elemen yang masuk akal, kecelakaan fatal, tekanan bisnis, dan teknologi operasi plastik membuat skenario ini tidak mustahil secara teknis. Nah, tidak ada penegasan final, tidak pernah ada investigasi resmi, dan Paul tidak pernah secara dramatis membuktikan dirinya. Bagian 8, apakah ini hanya strategi marketing? Nah, beberapa teori menyebut bahwa konspirasi ini sengaja dibuat oleh The Beatles sendiri sebagai bagian dari promosi dan branding. Jika benar, maka Paul is Dead adalah salah satu kampanye viral paling sukses dalam sejarah musik, menciptakan kegemaran global yang meningkatkan penjualan album secara signifikan. Nah, teori ini muncul tepat saat The Beatles mulai berevolusi menjadi lebih eksperimental dan konseptual, tepatnya di era SGT Paper. Bagian 9, penelusuran modern, apakah teknologi bisa menjawab? Nah, di era modern, dengan teknologi biometrik dan pengenalan wajah, beberapa peneliti mencoba membandingkan foto Paul pra 1966 dan pasca 1966. Hasilnya campur aduk. Ada yang menemukan perbedaan kecil pada posisi telinga dan bentuk rahang, tapi juga ada yang mengatakan bahwa semua itu masih dalam batas normal karena usia, sudut kamera, dan ekspresi. Nah, teknologi belum bisa memberi jawaban pasti, hanya menambah bahan perdebatan. Jadi, apakah Paul McCartney benar-benar meninggal di tahun 1966 dan digantikan oleh orang lain? Ataukah ini hanya ilusi massal, fantasi kolektif para penggemar yang terlalu kreatif? Yang pasti, teori ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh The Beatles, bukan hanya dalam musik, tapi juga dalam budaya populer dan bahkan dunia konspirasi.
Paul masih hidup atau setidaknya Paul yang ada saat ini tetap aktif tampil, menulis lagu, dan bahkan tur dunia. Apakah kita melihat seorang legenda hidup atau seorang aktor yang memainkan peran paling luar biasa dalam sejarah musik? Ya, apapun pendapatmu, teori Paul is Dead adalah bukti bahwa manusia selalu mencari makna tersembunyi, bahkan di balik lagu pop dan sampul album. Kalau kamu punya teori sendiri atau petunjuk yang belum disebutkan, bagikan di komentar. Mungkin kamu bisa menemukan clue baru yang selama ini terlewatkan. Sampai jumpa di teori konspirasi berikutnya. Tetap skeptis, tetap penasaran.